the world, shrouded in darkness. The darkness we see is not merely the absence of light, but a profound shadow cast by the weight of human sin, a separation from the light of God. Yet, in the midst of this darkness, a Savior emerges, Jesus Christ, the light of life, stepping into our brokenness to bring salvation. Selamat bergabung di komunitas The Power of Love dan nikmati penjelasan dari hambanya yang menyampaikan firman Tuhan hari ini. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kita yang ada, Tuhan hadir di tengah-tengah kita ya. Amin, amin. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Saya memberi satu judul pembentukan karakter pribadi. Namun mungkin kalau dibaca hanya sepintas selalu, ini kelihatannya kurang connect. Tetapi sebenarnya sangat-sangat connect. Firman Tuhan yang kita baca di dalam Efesus 5 ayat 31. Ya, pemohon maaf. Ya, ayat 28 sampai 30. Efesus pasal 5. Saya mau bacakan untuk firman Tuhan ini. Ya, demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Nah, karena kita adalah anggota tubuhnya. Nah, di nama Tuhan dikatakan Kristus terhadap jemaatnya. Jadi ada hubungannya di mana Tuhan itu mengasihi kita itu luar biasa kalau kita sadari. Tetapi banyak orang yang hanya tahu sebenarnya kebenaran ini, hanya mengerti, tetapi dalam praktek kehidupannya seringkali gagal. Ya, banyak kali kita gagal. Ada banyak orang mengatakan aku mengasihi Tuhan, aku mengasihi Allah. Tetapi yang kelihatan yang di sampingnya, dia belum mampu. Nah, dari sanalah kita dibentuk karakter kita sebenarnya. Ya, dimulai daripada keluarga. Anak-anak harus mentaati orang tua, menghormati orang tua. Kegagalan banyak orang di dalam kehidupannya mengiring Tuhan. Karena di dalam keluarganya aja dia nggak beres. Di dalam rumah tangganya aja nggak beres. Sehingga anak-anak menjadi begitu kecewa, pasangan hidup kita bisa menjadi kecewa karena melihat karakter seorang ayah atau seorang ibu yang tidak menjadi contoh. Ya. Tidak menjadi contoh. Ya. Orang tua banyak sekali menyesal ke belakangnya ketika dia tidak mengawali didikan yang baik kepada anak-anaknya sejak awal. Akhirnya anak-anak terlibat, minta maaf, narkoba, seks bebas, pemabukan, karena didikan dari awal itu tidak lengkap atau tidak benar di dalam kehidupan keluarga. Ya, saya mendidik anak-anak cukup keras. Ya. Karena memang sesuai dengan firman Tuhan. Dalam Amsal 19 ayat 18 dikatakan. Amsal 19 ayat 18 dikatakan demikian. Ajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. Jadi kita menghajar anak itu harus dengan keras kalau memang sulit untuk dibentuk. Jangan nanti setelah besar baru kita menangis-nangis oleh karena penyesalan yang tidak dari awal kita lakukan dengan benar di dalam mengatur anak-anak, mendidik mereka.
Karena itu sudah dikatakan dalam firman Tuhan, hajar anak-anak. Hanya sayangkan saja nyawamu. Sama dengan Tuhan membentuk Ayub. Ayub pun dikatakan, pergilah. Ya, dikatakan di dalam Ayub pasal 2 ayat 6. Dia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Artinya Ayub pun dibentuk oleh Tuhan. Karakter kehidupannya untuk semakin lebih putih di hadapan Tuhan. Nah, seringkali kita gagal di dalam kehidupan kita, tidak menjadi contoh teladan. Kita bisa berbicara hebat di tengah-tengah orang, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menguraikan kata kalimat begitu indah, merangkainya begitu indah, tetapi sebenarnya masih banyak yang tidak hidup di dalamnya seperti apa yang disampaikan itu. Jauh daripada kenyataannya, sehingga anak-anaknya sampai goyang-goyang kepala ketika ayahnya atau ibunya berkhotbah di belakang mimbar. Aduh bapak ini, aduh ibu ini pandai sekali kalau di mimbar, tetapi di dalam keluarga seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, ini tidak menjadi contoh teladan yang baik. Karakter itu dibentuk daripada mulai keluarga. Kita banyak melihat mengakunya anak-anak Tuhan ketika anak-anaknya bertamu ke rumah, minta maaf ke rumah kita atau ke rumah ibu bapak saudara kekasih. Waduh, keliarannya naik, lompat sana di bangku, lompat sini di kursi. Itu menandakan bahwa anak-anak itu jarang dididik dengan benar, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada anak hamba-hamba Tuhan yang demikian. Ketika dibawa mamanya ke rumah, dia berkeliaran. Anak-anak umur 4 tahun lompat sana, lompat sini. Ya, lari sana, lari sini. Ya. Terus ketika hamba-hamba Tuhan bertamu ke rumah kita, anak-anak kita juga ikut nimbrung di dalamnya. Anak umur 4 tahun ikut nyambung cerita orang tuanya. Ya. Orang tua yang sedang berbicara dengan rekan sepelayanan barangkali ya, atau rekan ibunya, anak-anak ikut nyambung. Saya mau katakan, ini tidak baik. Ya, anak-anak sudah turut nimbrung dengan orang tua. Didik anak kita, bila perlu hajar, kata firman Tuhan. Ya, karena keluarga itu ternyata hubungannya Kristus dengan jemaat. Dan organisasi terkecil yang Tuhan bentuk di tengah-tengah dunia ini, mulai dari Adam dan Hawa, adalah keluarga. Nah, dari sana kita dibentuk karakter kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita bisa berkhotbah begitu indah, begitu hebat, sementara di tengah-tengah keluarga kita sebetulnya kita nggak beres, kita nggak benar, kita nggak begitu menjadi contoh yang baik buat keluarga kita, buat pasangan hidup kita, buat anak-anak kita. Ya, hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormati ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ya. Ini penyampaian firman Tuhan. Jadi kita harus mendidik dengan benar, dengan baik keluarga keturunan kita. Ya. Sebab itu menjadi kebahagiaan buat orang tua. Ya. Ketentraman bagi orang tua. Saudara, ibu, bapak kekasih di dalam Tuhan. Keberhasilan anak. Mungkin anak tidak begitu merasakan seperti yang orang tua rasakan. Orang tua paling bahagia kalau anaknya berhasil dalam kehidupannya. Bukan saja berbicara secara finansial, tetapi lebih daripada itu adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan. Itu kebahagiaannya adalah orang tua yang paling pertama
bisa merasakannya. Anak-anak nomor sekian, nomor 2, nomor 3. Sekalipun itu keberhasilan anak, berarti ibu bapak saudara berhasil mendidik anak-anak dengan baik. Karena dia menjadi anak yang takut akan Tuhan. Haleluya. Ya. Jangan kita biarkan mereka tumbuh dengan sendirinya. Sebab banyak hari-hari ini orang-orang tua miss atau salah mendidik anak-anak mereka. Seringkali kalau sudah menangis, ya kita kasih handphone, kita kasih, ya sudah bermain sana. Akhirnya bukan semakin lebih baik, tetapi semakin lebih ganas karena dia melihat hal-hal yang belum pas, belum patut dia melihat. Maka saya golongkan memang mendidik anak ini ada 3 golongan, mulai daripada umur balita 0 tahun sampai 5 tahun. 5 tahun ke atas sampai 12 tahun. Akil balik baru ke atasnya lagi. Ya. Tentunya dengan cara-cara yang berbeda-beda. Lebih mudah membentuk dari balita itu. Ajar kalau dia salah. Pukul kalau dia salah. Ya. Tapi kesalahan yang sungguh. Jangan anak tetangga yang mukul anak kita. Ya. Anak tetangga menangis karena dia jatuh. Anak balita ini pada umumnya. Kita ajar anak kita yang tak menentu arah. Sudah main hajar. Anak tadi bingung apa salah aku. Sementara aku yang dihajar sama anak tetangga itu. Cuman aku dorong dia, dia jatuh, dia menangis. Kita hajar anak kita. Nah ini sudah nggak betul. Mari kita dengan hikmat yang daripada Tuhan. Kita ambil isi Alkitab bagaimana cara menghajar anak-anak. Mengatur anak-anak dengan benar. Sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Pembentukan karakter pribadi. Dimulai daripada keluarga. Anak-anak nggak terdidik. Kita nanti menyesal belakangnya. Ya. Ada anak hamba-hamba Tuhan yang akhirnya terlibat narkoba. Terlibat hidup bebas. Ya, dengan segala macam hal-hal duniawi yang dia lakukan yang menyakiti hati orang tuanya. Ya. Ada banyak orang-orang tua yang akhirnya begitu menderita dibuat anak-anaknya. Ya. Tapi dengar apa yang firman Tuhan katakan di dalam Amsal 29 ayat 17, didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Luar biasa. Ini kebenaran semua. Kalau kita benar mendidik anak-anak kita di dalam track kebenaran firman Tuhan, maka kita ada kedamaian, ada sukacita, ada kebahagiaan bagi orang tua. Ya, benar saya mendidik anak-anak, khususnya 2 perempuan ini dia pakai cambuk. Bukan cambuk apa, saya buat daripada ketika mereka masih kecil-kecil. Saya buat dari rotan, dari bambu itu dia, saya bikin kasih bagus-bagus. Nah, ketika mereka salah, yang memang harus dipukul, kita pukul. Tapi setelah sudah, tentunya sudah umur 17-an tahun ke atas, sudah mulai dengan perkataan yang keras, dikasih tahu, sudah nggak ada lagi mukul-mukul. Akhirnya anak-anak ini, khususnya anak yang bungsu ini dia nggak suka kalau ada liburnya, dia ada dengan teman-temannya. Dia lebih rindu untuk pulang ke rumah, ada bersama-sama dengan orang tua. Karena memang dia mengalami kebahagiaan, dia rasakan lain. Bersama-sama dengan orang tua dibanding dengan teman-teman menghabiskan waktunya. Ya. Ini. Dan kita orang tua menjadi begitu tentram. Ya. Terus jangan putus-putus. Kita terus ada nasihat. Kalau sudah di dalam usia yang sekian tahun, 17 tahun sampai kepada mereka mendapatkan kali pasangan hidup, kita jangan jemu-jemu untuk menyampaikan nasihat, menyampaikan kata-kata yang bijak, kata-kata firman Tuhan kepada anak-anak. Ya. Jangan lagi sampai menyesal kita, saya katakan. Ya. Oleh karena kita sendiri yang salah mengatur mendidik anak-anak kita. Ya. Karena itu juga sudah disampaikan Tuhan.
kepada setiap kita. Didik anak-anakmu di dalam takut dan taat kepada Tuhan. Ya. Perlu kita menghajar anak-anak. Perlu kita mendidik mereka sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai menyesal di kebelakang hari. Ya. Dalam firman Tuhan, Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat dikatakan, dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Efesus pasal 6 ayatnya yang keempat. Didiklah anak-anakmu di dalam takut akan Tuhan sesuai dengan ajaran dan nasihat Tuhan. Nah, bukan berarti kita tidak boleh menyakiti dengan maksudnya ini. Jangan kita sakiti dia dengan hal yang sesungguhnya tidak perlu kita hajar seperti yang saya berikan contoh tadi. Ya. Menghajar, mendidik anak-anak itu harus dengan benar sesuai dengan nasihat atau kebenaran firman Tuhan. Ini dia. Ya. Kalau memang mereka sudah kelewat, ya saya pernah modelnya. Main pintu masih kecil-kecil, bolak-balik pintu umur masih balita. Dorong sana, dorong sini. Kan pintu mau copot dia punya hensel. Saya ambil jarinya, taruh di pinggir pintu itu dia, di dekat henselnya. Tutup, tep, sakit. Dia tahu baru. Karena anak balita yang demikian harusnya. Baru dia tahu, sakit rupanya. Nggak boleh main pintu. Itu baru agak betul. Tapi kalau seperti yang tadi, anak berkelahi, padahal anak tetangga atau anak saudara itu lebih dulu pukul dia tersenggol jatuh, kita sudah hajar membabi buta anak kita. Ada banyak yang demikian. Ya, ada banyak yang demikian. Ketika dia lari-lari di atas bangku, orang datang bertamu, kita diamkan. Ya. Mari kita mendidik anak-anak kita dengan kasih dan nasihat daripada Tuhan. Mulai daripada diri pribadi perlu dididik, dibentuk. Ya, jangan bisa menasihati, nak masuk gereja. Papa ada merokok di sana, nyandak masuk gereja. Nah, ini yang salah. Pergi beribadah, nak. Bapak sendiri jarang ibadah. Orang tua sendiri, ibunya jarang ibadah. Ya. Malah memberi contoh, suka ngerumpi sana sini, sana sini. Ketika anak tumbuh dengan juga karakter yang seperti dia marah. Padahal kita sendiri yang membentuk daripada karakter kehidupan kita. Ya. Anak-anak tumbuh itu lebih banyak dibentuk daripada karakter pribadi kita. Bagaimana kita, begitulah anak-anak kita. Ya, kita nggak bisa salahkan banyak kalau kita sendiri juga nggak betul. Mari bentuk diri kita, ya, lewat kebenaran firman Tuhan, didik anak-anak kita, pasangan hidup kita, ya, supaya menjadi benar dalam pandangan Tuhan, mulai daripada diri pribadi kita. Jangan berharap banyak kalau sekiranya pasangan kita belum terbentuk, ya. Dari kita lah pribadinya, dari kita pribadi, ya. Bukan dari dia, bukan dari anak-anak kita mengharapkan, tetapi dari pribadi kita pembentukan itu, ya. Jangan berharap keluarga kita untuk menjadi baik sementara kita sendiri juga tidak baik. Mulai dari diri pribadi kita. Ya. Saya mau bacakan ayatnya yang terakhir di dalam Matius. Haleluya. Matius pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-46 dan sampai 48. Ya, ayat terakhir. Di sana harus ditanamkan kasih itu. Ya. Oke, demikian bunyi firman Tuhan.
apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna.